kabarnya adik-adik di rumah? Masih pada sekolah online? Masih pada di rumah aja? Nah, sekarang kita mau sama-sama kebaktian sekolah minggu, tapi di rumah juga ya. Nah, sebelum kita memulai puji-pujian untuk sekolah minggu, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan anak-anak-Mu di rumah masing-masing untuk bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah. Kiranya Engkau sertai ya Bapa setiap anak-anak-Mu supaya mereka bisa mengikuti kebaktian anak pada minggu hari ini dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, untuk pujian yang pertama kita mau sama-sama menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tangan. Bisa semua kan? Nah, di rumah sambil bangkit berdiri sambil bergerak ya supaya kita semangat. Oke? Karena tadi sudah bergerak ya, kita mau sama-sama sekarang bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau pujikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Bisa semua ya adik-adik? Jawab
untuk mendengarkan firman Tuhan. Sikapnya yang baik, duduk yang manis. Setelah ini Mas Petrus akan membawakan firman Tuhan. Oke, kembali lagi bersama Mas Petrus yang sudah lama tidak nongol lagi ya sama kalian di hari Minggu yang ceria ini. Meskipun take video pada hari ini itu bertepatan dan berbarengan dengan Hari Raya Idul Fitri dan Hari Kenaikan Isa Al-Masih, sungguh hari yang sangat langka ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang seorang tokoh Alkitab. Siapa dia? Dia adalah Samuel. Nah, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di hari ini kami masih bisa untuk beribadah sekolah minggu, dan hari ini kami mau belajar tentang kebenaran, tentang kejujuran yang akan dibawakan oleh Mas Petrus, dan berbicara Tuhan sebab hamba siap mendengar. Amin. Nah, cerita pada hari ini diambil dari 1 Samuel 3 ayat 9 sampai 20. Dengarkan baik-baik. Gini. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku. Jawab Samuel, ya Bapak. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan
Lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Demikian tadi cerita dari Alkitab tentang Samuel, Eli, dan apa yang Tuhan inginkan. Nah, adik-adik semuanya, saya sebelumnya mau bertanya ini tentang kegiatan di sekolah pada saat kalian tidak belajar secara online atau belajar tatap muka. Nah, di sekolah kan pastinya kalian itu seneng gojekan, rame-ramean kan, gojek-gojekan, kadang brutal sama temen-temen, iseng-iseng, cubit-cubitan, lempar-lemparan kertas, pulpen, tapi nggak sampai lempar-lemparan meja atau kursi ya, pasti itu. Nah, pasti kalian juga pernah ini apa namanya, ulangan ya. Kalau dulu saya itu ulangan, kalau sekarang masih ulangan ya, ulangan atau tes kecil ini ya, ulangan di yang tabung ya, ulangan atau tes kecil. Nah, dulu itu aku juga sering tes atau ulangan itu ini untuk ngepek dari ngepek aja. Nah, tapi jangan ditiru ya, jangan ditiru, enggak menambah pinter. Nah, pernah enggak saat kalian ulangan tes di sekolah itu melihat teman kalian itu ngepek atau udah contekan, biasanya kok ini sawancing ini trik, tapi jangan tidur, nggak nambah pintar. Nah, pernah nggak? Itu kan sesuatu yang tidak benar, ya kan? Ulangan atau ujian itu kan menguji seberapa tahu atau seberapa menguasai kalian tentang sesuatu yang sudah diajarkan, ya kan? Namanya diuji. Nomor satu, sebutkan, jelaskan bagaimana caranya. Itu biasanya kalau pertanyaan bagaimana itu begitu, wah panjang kan, itu ada jelaskan. Dan pertanyaan itu pertanyaan kita, bukan pertanyaan kita. Nah, kalau kalian tahu kemudian gurunya datang, itu selesai, saya harus dinilai. Kok orang Indonesia 85, orang Indonesia 35, tapi kok orang sing 100, orang sing sempurna, tapi orang sing semrawut. Ya, kan muncul pertanyaan, kok orang sing sempurna, orang sing semrawut? Gurunya tetap. Anak-anak, saya ucapkan selamat
pada kalian semua sing wis mendapatkan nilai sempurna. Nah, akan ada 10 orang. Padahal jumlah muridnya cuma 13. Ya, jumlah muridnya 20. Nah, terus 10 sempurna. Murid. Nah, murid ada yang sempurna dapat 100, ada yang dapat 70, 80, tapi ada juga yang dapat 50, dapat 60. Apakah ini murni hasil kalian belajar? Apakah ini murni kalian mengetahui, menguasai materi yang sudah ibu atau bapak berikan? Nah, dari ke-10 yang dapat nilai sempurna itu ada pertanyaan yang biasa nih. Lho kok ngaku nek kelas kok untuk nilai 10? Gurune tanda tanya. Ini kok iso? Iso untuk 100 iso. Padahal kira-kira kayak pertanyaan yang kelas itu telat mikir, ya tapi oh ya ajarnya. Nah, itu tanya. Kalian saat itu tahu itu di kelas itu orang sing nyontoh, orang sing pek. Ini tanya, apakah ini benar-benar hasil dari kalian mengetahui atau menguasai? Mereka menjawab ragu-ragu dan dapat 100 ribu. Iya. Nah, betul-betul ragu-ragu pertanyaan. Sapa sing wingi mengerjakan nyontek? Enggak mungkin ada yang aku. Mungkin ada maling, aku lihat maling. Nah, kalian tahu, tapi kalian takut untuk ngomong sama satu. Kalian menunjukkan, melihat, tapi nak ngomong itu enggak kan nanti memunculkan permusuhan. Oh, dia orang bisa jadi gitu. Awas nih, memunculkan permusuhan. Tapi kalian tahu itu tidak benar. Tapi kalian takut untuk mengungkap kebenaran. Nah, itu kan seharusnya kalian di tempat yang terpisah sebagai anak-anak di sekolah ngomong sama guru, sebenarnya saya tahu sesuatu tentang hasil ulangan kemarin ini itu kemarin tapi di ruangan yang terpisah kamu ngomong sama guru gitu, tapi jangan ngomong dari saya bu, nanti saya takut ada sesuatu bukan macam-macam saya atau melakukan sesuatu kepada saya lagi. Itu kamu sudah melawan kebenaran, kamu melawan sebuah kejujuran itu. Aku orang menutupi apa yang saya tahu kan seharusnya. Sama halnya dengan yang dilakukan Samuel tentang kejujuran, tentang kebenaran. Seperti tadi yang sudah kita baca, belajar bersama-sama, setidaknya ada 2 pelajaran tentang kehidupan. Pelajaran yang pertama adalah tentang kejujuran itu sendiri. Nah, kata-kata yang akan Mas Petrus berikan adalah sesuatu yang baik belum tentu benar, namun sesuatu yang benar itu sudah pasti baik meskipun itu menyakitkan. Tapi itu kebenaran, kita memegang kebenaran. Nah, seperti di sini Samuel ditanyain Imam Nawawi,
akan ada sesuatu yang mengerikan, yang Tuhan akan menghukum keluarga Imam Eli karena apa yang sudah dilakukan keluarga ini, anak-anaknya tadi itu menjatuhkan sampai tidak bisa dimaafkan, tidak sudah diampuni dosa bersama dia. Dia tahu nanti kalau keluarga Imam Eli, anak-anaknya tadi itu akan diberikan hukuman atas dosa-dosa. Itu kalau namanya hukuman kan pasti ngeri ya. Kalau dihukum di mana-mana itu nggak ada saya senang. Dia aku dihukum yang masih hukuman itu hukuman apa ya? Orangnya sekolahnya juga kan berdiri ini tapi capek, sedih. Apalagi saat itu Tuhan sendiri yang menghukum, pasti lebih. Nah, namun Samuel dengan kejujuran dia berani mengatakan tentang kebenaran saat ditanya oleh Imam Eli. Apa yang Tuhan katakan? Dia mengatakan semuanya tanpa mengurangi, tanpa melebih-lebihkan sesuatu pun yang sudah Tuhan beritahukan kepada Samuel. Dan Samuel memberitahukannya sesuai apa yang sudah diberitahukan pada Imam Eli, bahwa akan ada hukuman pada keluarga Imam Eli. Nah, Samuel ini sebenarnya segan mau ngomong itu nanti kalau nanti atau nanti Eli melakukan sesuatu kepada Samuel atau nanti merusak hubungan baik mereka. Tapi Samuel memegang teguh kebenaran. Dia mau jujur, berani bahwa yang disampaikan nanti kepada Imam Eli adalah tentang kebenaran, kejujuran. Tuhan mau ini dan disampaikan pada ini memang Tuhan maunya. Itu pelajaran yang kedua, ini lebih ngeri. Ternyata tadi ada dosa yang tidak bisa dimaafkan. Ya, dengan korban sembelihan pun apa dengan korban sajian atau apapun tadi, ternyata dosa itu tidak bisa dimaafkan. Dia sudah meninggal atau dengan segala sembahnya, namun ternyata tetap keluarga tadi yang sudah menghujat Allah, dosa itu tidak bisa dimaafkan. Nah, ini pelajaran bagi kita semua, adik-adik dan saya, dalam kondisi apapun, sulit apapun, jangan sampai menghujat Allah, jangan sampai menghujat Tuhan. Tuhan, kok aku ingin kok tegel-tegel menapa gimana? Jangan sampai nonton itu, jangan sampai jangan sampai menghujat itu dan kata-kata yang salah apa. Lalu percayalah bahwa jika kamu dalam kondisi sulit, itu adalah ujian tentang kehidupan. Dan menjadi Tuhan, jangan jangan sampai dosa itu tidak bisa dimaafkan. Oke, hari ini kita belajar tentang dua, kejujuran dan dosa yang tidak bisa dimaafkan. Kemudian tadi firman Tuhan pada hari ini, semoga firman ini menjadikan kita semua pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada
Nah, itu tadi firman dari Mas Petrus ya, adik-adik. Gimana? Tadi firmannya mengingatkan adik-adik supaya apa? Supaya jujur. Oke? Nah, sekarang kita mau bersama-sama menyerahkan persembahan kita. Disiapkan dulu persembahannya. Nah, nanti persembahannya bisa dimasukkan ke amplop, terus dikasih tulisan persembahan sekolah minggu. Nah, nanti bisa dititipkan ke orang tua masing-masing dan ditaruh di kotak persembahan di gereja. Oke, sekarang kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Bisa semua ya? Mereka sudah menyerahkan sedikit dari apa yang mereka punya. Kiranya persembahan yang mereka kumpulkan ini bisa memperluas kerajaan-Mu di bumi ini ya Bapak. Terima kasih, dan sebentar kami mau menutup ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Engkau berkati adik-adik di rumah, biarkan mereka bisa tetap memuji memuliakan nama-Mu meskipun keadaan pandemi seperti ini. Biarkan mereka tetap semangat meskipun harus beribadah secara online. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang sertai setiap aktivitas kegiatan kami selanjutnya, biar semuanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, jangan lupa tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan. Kita harus mematuhi protokol kesehatan ya, supaya kita bisa terhindar dari virus corona. Oke, sekolah minggu pada hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.